Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga kepada Bapak Mustajab selaku dosen pengampu pada mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat yaitu Bapak Mustajab yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang nilai akulturasi Islam dan Budaya Jawa. Sebelum kami mempresentasikan makalah hari ini, marilah kita buka kelas online pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bernika Rahmat Pramesti, yang kedua Rusita Nurhayati, ketiga Titi Sulistiani, keempat Tariza Fantia Caroline, kelima Kasanatul Hayya, dan yang terakhir keenam Akbar Prayoga. Untuk presentasi yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Rusita. Kepada Saudari Rusita, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator untuk waktunya. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian akulturasi. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi. Akulturasi merupakan kultur kontak yang memiliki dua arah, saling mempengaruhi antara dua kelompok yang mengadakan hubungan, atau oleh artis disebut transculturation untuk menunjuk pada hubungan timbal balik antar aspek kebudayaan. Hubungan yang saling mempengaruhi akan menimbulkan terjadinya perubahan kebudayaan. Sedangkan pengertian akulturasi, menurut William A. Haviland, akulturasi adalah perubahan-perubahan besar dalam kebudayaan yang terjadi sebagai akibat dari hubungan antar kebudayaan yang berlangsung lama. Yang selanjutnya, istilah-istilah untuk menguraikan apa yang terjadi dalam akulturasi. Yang pertama substitusi, 2 sinkretisme, 3 adisi, 4 dekulturasi, 5 originasi, dan 6 penolakan. Sebagai akibat dari salah satu proses atau sejumlah proses tersebut, akulturasi dapat terjadi melalui beberapa jalur. Percampuran atau asimilasi dapat terjadi jika dua kebudayaan kehilangan identitas dan menjadi satu kebudayaan. Inkorporasi terjadi apabila sebuah kebudayaan kehilangan otonominya, tetapi tetap mempunyai identitas sebagai subkultur. Terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Tariza. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Rusita atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai Jawa sebelum kedatangan Islam. Kebudayaan Jawa yang asli cenderung pada paham dinamisme dan animisme. Kepercayaan Jawa ini sebagai agama awal ketika budaya lain belum masuk dan mempengaruhinya. Ciri khas religi animisme dan dinamisme ini adalah ketika adanya kepercayaan terhadap roh dan daya gaib yang bersifat aktif. Setelah itu, di Jawa juga mengakar kepercayaan Hinduisme dan karena agama ini lebih dulu masuk ke Jawa sebelum Islam masuk. Oleh karena itu, ketika Islam masuk ke tanah Jawa, muncul dua kelompok dalam meresponnya. Kelompok pertama adalah kelompok yang menerima Islam secara total, tanpa mengingat kepercayaan-kepercayaan sebelumnya. Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok yang menerima agama Islam, akan tetapi masih belum dapat melupakan ajaran ritual yang sebelumnya. Materi selanjutnya adalah strategi penyebaran Islam di Jawa. Di dalam buku Islam Pesisir menurut Graf, ada 3 metode penyebaran Islam, yaitu pertama, perdagangan, kedua, dakwah sufi, dan ketiga adalah politik. Berdasarkan cara penyebaran Islam yang telah disebutkan di atas, pendapat yang paling dominan adalah pendapat yang menyatakan bahwa Islam disebarkan dengan melalui jalur perdagangan. Di dalam Islam, perluasan dan misi pada Islam sendiri ialah bahwa setiap muslim adalah pendakwah agama.
Dan apabila pembawa Islam ke Indonesia adalah golongan pedagang, jelaslah bahwa yang menjadi faktor pendorong berkunjung ke Indonesia adalah faktor ekonomi perdagangan. Terima kasih. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Akbar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, akan saya bacakan materi selanjutnya. Penggunaan perdagangan sebagai saluran islamisasi sangat menguntungkan, karena bagi kaum muslim, tidak ada pemisahan antara kegiatan berdagang dengan kewajiban menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada orang lain. Mereka mula-mula berdatangan di pusat perdagangan, dan di antara mereka ada yang tinggal, baik untuk sementara waktu maupun menetap. Lambat laun akhirnya tempat tinggal itu berkembang menjadi perkampungan yang disebut dengan pekojan. Selain itu, bagi para pedagang Islam yang memiliki status ekonomi yang tinggi, dengan mudah menikahi anak bangsawan kemudian mengislamkannya. Nilai-nilai akulturasi Islam dan budaya Jawa. Antara agama Islam dan budaya lokal masing-masing mempunyai simbol-simbol dan nilai tersendiri. Agama Islam adalah simbol yang melambangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebudayaan lokal juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya dengan ciri khas kelokalannya. Agama memerlukan sistem simbol. Dengan kata lain, agama memerlukan kebudayaan agama. Akan tetapi, keduanya perlu dibedakan. Agama adalah sesuatu yang vihal, universal, abadi atau perennial, dan tidak mengenal perubahan-perubahan atau absolut. Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif, dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang secara pribadi, tetapi tanpa kebudayaan, agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapatkan tempat. Pertemuan Islam dan tradisi di Nusantara menguatkan konsep adanya keharmonisan Islam dan budaya lokal yang bisa hidup bergandengan dengan nilai masing-masing, yaitu nilai-nilai agama dan nilai-nilai tradisi yang telah berakulturasi dan bersentuhan secara langsung. Contoh akulturasi dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, upacara suronan. Upacara suronan adalah sebuah ritual orang Jawa yang dilaksanakan pada bulan Suro. Salah satu bentuk upacara suronan adalah upacara Dzulkadiren atau pembacaan Manakhib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Adalah sebuah upacara yang mengandung kerumitan, baik di waktu permulaan maupun pelaksanaannya. Umumnya upacara ini dilaksanakan pada bulan Suro. Yang kedua, upacara Saparan. Saparan berarti memperingati bulan Sapar, bulan kedua kalender Islam dan Jawa. Bulan ini diketahui penduduk setempat sebagai musim kawin hewan anjing, yang dianggap mereka sebagai hewan najis, dan karena itu pernikahan tidak dianjurkan di bulan ini. Tiga, upacara Mauludan. Pada bulan Maulid diselenggarakan upacara Mauludan atau udukan yang diselenggarakan untuk menandai kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Salah satu bentuk upacara di bulan Maulud adalah sekaten. Yang keempat, upacara Rajaban. Rajaban berarti merayakan peristiwa yang terjadi di bulan Rajab, yaitu upacara Isra Mi'raj. Kelima, upacara Ruwahan. Ruwahan diadakan dalam rangka memperingati Ruwah atau bulan ke-8 kalender Jawa yang bertepatan dengan bulan Sya'ban, bulan ke-8 kalender Islam. Sejumlah orang menggunakan hari tersebut untuk mengenang yang mati atau berziarah. Keenam, upacara Syawalan. Seiring dengan tradisi di seputar bulan puasa Ramadan dan Riyaya, terdapat Syawalan untuk merayakan bulan Syawal, bulan ke-10 kalender Islam Jawa. Perayaan ini dilaksanakan dengan mengunjungi ke astana untuk berziarah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya akan membuka 3 pertanyaan untuk
Teman-teman sekalian, silahkan bertanya.